Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin wa anbiya'il mursalin wa ala malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah ta'ala fi hadis qudsi, inna rahmati tahlibul ghadabi. Amma ba'd, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, jajaran takmir Masjid Al-Huda, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan semoga kelak di yaumil qiyamah betul-betul kita di bawah panji-panji bendera syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah ini terjadi di masa Nabi Allah Nabi Musa alaihi salam. Ada raja yang terkenal, yaitu Raja Fir'aun. Wakila Raja Fir'aun berusia 446 tahun. Dan selama itu Bapak Ibu, Raja Fir'aun tidak pernah merasakan yang namanya sakit, meskipun hanya batuk dan flu. Karena selama hidupnya tidak pernah merasakan sakit, Raja Fir'aun sampai mendeklarasikan diri, anna rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan bagi kalian semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak kedurjana, puncak kesombongan Fir'aun telah terjadi karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan alam semesta. Di suatu ketika, para hadirin, Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun di tengah lautan. Karena Nabi Musa diberikan satu mukjizat, tongkat yang luar biasa. Tongkat dipukulkan di tepi pantai, laut terbelah menjadi dua. Akhirnya Nabi Musa berjalan di tengah lautan. Disusullah oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Di tengah-tengah lautan, para hadirin, oleh Allah lautnya dikembalikan seperti semula. Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Sebelum tenggelam, hadirin, apa yang dikatakan oleh Raja Fir'aun? Ya Musa, ahisni ya Musa, ahisni ya Musa, sampai 70 kali. Ya Musa, tolong saya ya Musa, tolong saya ya Musa. Karena Nabi Musa melihat Fir'aun adalah makhluk paling durjana, paling biadab di muka bumi ini, Nabi Musa pun tidak mau menolong yang namanya Raja Fir'aun. Hadirin, seketika itu oleh Allah ditegur Nabi Musa. Wahai Musa, kenapa engkau tidak menolong Fir'aun ya Musa? Musa pun berkata, ya Rabb, bagaimana aku menolong Fir'aun, sedangkan Fir'aun adalah makhluk paling durjana di muka bumi ini. Bahkan Fir'aun mengaku seperti engkau sebagai Tuhan alam semesta. Apa yang dikatakan Allah?
Ya Musa bil izzati warahmati. Andai kata waktu itu Musa, Fir'aun meminta tolong kepadaku ya Musa, akan saya tolong dengan rahmatku, dengan ampunanku. Dosanya selama hidup akan saya ampuni dosa-dosa Fir'aun tatkala Fir'aun waktu itu meminta tolong dan memohon ampun kepadaku ya Musa. Nabi Musa mendengar jawaban Allah, gemetar lemes karena begitu dahsyatnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali berdosa, Raja Fir'aun masih punya peluang dan potensi untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum Ramadan ini mari kita perbanyak bertaubat, berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun yang kalibernya sudah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan mempunyai peluang untuk diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi dosa kita semua. Yakin di bulan Ramadan ini dosa kita, selama kita mau datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsinya, inna rahmati tahlibul ghadabi. Rahmatku itu lebih luas, lebih lebar daripada ghadab dan murkaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai gini hadirin, sujudnya orang pendosa, ahli maksiat, ahli kemungkaran, tapi sadar akan kesalahannya dan membutuhkan rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada sujudnya orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli membaca Al-Quran, tapi hatinya sombong, merasa tidak membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bukan termasuk orang-orang yang rugi. Apa yang termasuk orang yang rugi? Selepas Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih di bulan suci Ramadan ini, maghfirah Allah begitu luas, apalagi di bulan Ramadan ini pintu ampunan, pintu maghfirah dibuka selebar mungkin untuk kita semua. Yakin ketika kita datang kepada Allah dengan satu gunung dosa, Allah pun akan datang dengan maghfirahnya dengan 2 gunung sampai 3 gunung dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa kita benar-benar diampuni di bulan Ramadan ini, dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Besok, Ramadan besok, kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian al-fakir dari kami, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu musta'anu ila bidukhulil jinan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.